Sebelum kita mengulas lebih jauh soal apakah ormas keagamaan memiliki kompetensi untuk mengelola tambang atau tidak, kami juga ingin mendengar bagaimana sebetulnya sikap dari Muhammadiyah. Apakah sudah memutuskan akhirnya, Pak Muhair? Hingga sekarang belum. Karena? Ya tentu kan di Muhammadiyah ya kontroversi ya, pro dan kontra. Mungkin ya kalau yang kontra itu kalangan akademisi di Muhammadiyah. Mungkin karena di Muhammadiyah terlalu banyak akademisi, banyak perguruan tingginya, ya. Tentu mereka sangat mengkritisi, terutama dari sisi bahwa dunia tambang ini dunia yang penuh dengan oligarki, mafia, kartel, dunia hitam lah. Karena tambang kan memang hitam warnanya, gitu ya. Kemudian merusak lingkungan, ya. Kemudian syarat dengan korupsi. Oke, itu dari sisi yang kritis. Dan tadi disebut high cost, kemudian high tech, kemudian high risk dan seterusnya. Nah, di sisi lain yang belum kita ini di Muhammadiyah kan itu kan kolektif kolegial. Tidak bisa satu atau dua atau ketua umum dengan sekretaris umum, harus aktif semua, kolektif kolegial. Dan di sisi lain yang pro tentu punya argumentasi yang sangat kuat juga. Mereka ini diwakili misalnya para saudagar, para pedagang, para pengusaha lah. Tentu ini adalah sebuah opportunity dan selama ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan mereka mempersepsikan bahwa saatnya ini menegakkan pasal 33. Pasal 33 itu salah satunya ya ayat 1 itu kan kalau dalam agama disebut sirkah. Bahwa berasas-asas kekeluargaan. Artinya kita mengelola alam ini secara bersama-sama, tidak boleh diberikan privilege, keistimewaan pada kelompok tertentu. Dan selama ini tambang itu kan memberi privilege atau favoritisme pada pelaku usaha tertentu, maka muncul sebuah oligarki. Apakah tambang hanya diserahkan begitu saja kepada segelintir orang? Maka ruang terbuka bagi ormas, bagi koperasi itu sangat lebar. Disinilah peran ayat 2 melakukan retribusi keadilan negara di ayat 2 itu kan sampai menyebutkan. sekarang di Muhammadiyah ada 2 pendapat ya, belum diputuskan ya. Belum. Tapi kecenderungannya kemana, yang lebih condong kemana sudah ada, Pak Muhair? Belum juga. Belum juga. Jadi mudarat. Kalau begitu, tapi memang ada pendekatan-pendekatan informal kita lakukan ya. Kepada? Jadi pendekatan informal dari pihak pemerintah juga melakukan pendekatan ke kita. Kita juga sudah melobi. Di sisi lain kesiapan kita dari sisi pengusaha bagaimana kalau kita bisa masuk. Di sisi lain yang kritis itu juga kita akomodir dan seterusnya.